Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga segala kegiatan kita, terutama kegiatan pembelajaran agama Islam, dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran agama Islam sehingga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Baik anak-anak, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi dengan judul Bulan Ramadan yang Indah. Bulan Ramadan yang Indah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian puasa Ramadan. Kemudian siswa mampu menyebutkan ketentuan-ketentuan puasa. Kemudian siswa menyebutkan hikmah puasa. Terakhir, siswa mampu menyebutkan cara memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang belum diketik, yaitu kalian semua diharapkan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan benar. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, maka apa yang harus dilakukan yaitu menyimak penjelasan dari Pak Fajrin Maulana dengan fokus, dengan seksama, supaya materi yang disampaikan oleh Pak Fajrin dapat dipahami dan tidak terlewat. Kalau sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fajrin, maka insya Allah kalian dapat mengerjakan soal dengan benar dan dapat nilai yang memuaskan. Oke, yang pertama kita akan membahas arti puasa Ramadan. Baik anak-anak, puasa Ramadan menurut anak-anak itu apa kira-kira? Nah, supaya kita bisa mendalami atau memahami makna puasa Ramadan, maka yang pertama kita bahas adalah pengertian Ramadan dulu. Apa itu Ramadan? Ramadan secara bahasa artinya panas, yang menghanguskan atau kekeringan. Dinamakan bulan Ramadan karena bulan ini selalu jatuh pada musim panas yang menyengat, ya. Musim panas yang sangat menyengat. Bulan Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut umat Islam diwajibkan berpuasa. Selain itu, keutamaan lainnya dari bulan Ramadan ialah bahwa pada bulan tersebut wahyu pertama diturunkan, serta pada bulan Ramadanlah terdapat malam Lailatul Qadar. Jadi pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian setelah kita paham apa itu makna Ramadan, Ramadan tadi apa anak-anak? Ramadan adalah bulan suci bagi umat Islam, ya, bulan suci bagi umat Islam. Oke, sekarang kita lanjut membahas mengenai arti puasa. Arti puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan yang merusak atau membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pak Fajrin ulangi, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan yang merusak atau membatalkan puasa. Mulai kapan? Dari terbit fajar. Terbit fajar itu adalah adzan subuh hingga terbenamnya matahari. Patokannya adalah adzan maghrib.
Kemudian apa makna dari puasa Ramadan? Nah, kesimpulannya puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan atau bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Pak Fajrin ulangi, puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan atau bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Kewajiban berpuasa Ramadan ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyah. Jadi kalau ada soal tahun keberapa perintah puasa turun, yaitu tahun kedua, tahun 2 Hijriyah. Saya ulangi, kewajiban berpuasa Ramadan ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyah. Lanjut. Baik anak-anak, adapun rukun puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah mahdhoh, ibadah yang ditetapkan waktu pelaksanaan dan tata cara melaksanakannya. Yang pertama, rukun puasa yaitu berniat di malam hari. Berniat di malam hari. Jadi khusus untuk puasa Ramadan itu diwajibkan berniat di malam hari. Jadi sebelum adzan subuh harus sudah berniat puasa, karena kalau setelah adzan subuh baru berniat puasa maka puasanya tidak syah, ya. Puasanya tidak syah. Jadi di sini berniat itu tidak harus mengucapkan nawaitu soma dengan ada fardhi syahri Ramadana dan lain sebagainya, itu sangat menyulitkan dan tidak ada syariatnya. Yang dimaksud berniat itu adalah sengaja melaksanakan puasa. Jadi misalnya berencana besok mau bangun jam sekian untuk makan sahur, itu sudah dianggap berniat puasa. Jadi nggak usah repot-repot nawaitu sumagodin, nggak usah dihafalkan, nggak perlu. Itu mempersulit dan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Niat itu cukup dalam hati, karena definisi niat itu artinya adalah kehendak, karep. Jadi segala sesuatu yang disengaja pasti diniati. Kemudian nomor 2 yaitu menahan segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi rukun puasa yang kedua adalah menahan segala perbuatan yang membatalkan puasa. Apa saja pembatal puasa nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah puasa. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama adalah Islam. Maksudnya orang yang sah puasanya, orang yang diterima ibadahnya adalah orang Islam. Jadi orang selain Islam tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah artinya dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Jadi seseorang yang tidak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk maka tidak sah sholatnya. Jadi mumayyiz ini adalah tolak ukur kalau orang itu berakal sehat, bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oh, kalau misalnya melempar batu kena kepala temannya itu adalah perbuatan tercela. Oh, kalau misalnya memberi atau mentraktir temannya jajan itu perbuatan terpuji. Lah, itu adalah contoh mumayyiz, dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Jadi apabila ada seorang perempuan yang sudah menginjak usia dewasa, biasanya dia mengalami yang namanya haid, keluar darah haid dan nifas. Ini yang mengalami hanya wanita, nggak ada laki-laki haid dan nifas, nggak ada. Ini hanya wanita dewasa. Kalau masih haid dan nifas maka tidak boleh berpuasa sampai suci, artinya haidnya selesai. Kalau haidnya selesai, mandi keramas, mandi junub, mandi wajib. Setelah mandi wajib baru kemudian berpuasa. Kemudian nomor 4, tidak dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang. Jadi puasa itu tidak dilaksanakan di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Apa saja hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa? Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa antara lain adalah hari raya. Hari raya umat Islam ada 2, yaitu
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua hari tersebut adalah hari di mana umat Islam dilarang berpuasa. Orang yang berpuasa pada hari tersebut akan mendapatkan dosa karena hukumnya haram berpuasa di hari raya. Selanjutnya adalah hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari di mana umat Islam dilarang berpuasa. Kemudian kriteria orang yang diwajibkan berpuasa apa saja anak-anak? Tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib berpuasa, karena kalau berpuasa maka sia-sia, tidak akan diterima amalannya, karena orang yang tidak beragama Islam tidak menyembah Allah. Kemudian nomor 2 adalah baligh atau dewasa. Orang yang dewasa pada dasarnya adalah orang yang sudah bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, dan mentalnya sudah, emosinya sudah matang, sudah bisa mengendalikan diri. Orang yang sudah balik atau dewasa itu harus puasa. Kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan maka mendapatkan dosa, dan dosanya termasuk dosa besar kalau meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur atau tanpa halangan. Jadi misalnya dia sehat, dia berakal, dia sehat jasmani, badannya sehat, tidak sakit, kemudian dia tidak gila, kemudian dia mampu berpuasa tapi dia malas berpuasa, maka orang tersebut berdosa apabila tidak berpuasa. Kemudian berakal sehat sudah diterangkan, berakal sehat artinya tidak gila ya. Kemudian mampu untuk berpuasa, jadi ada kemampuan untuk berpuasa, itu diwajibkan berpuasa. Orang yang malas berpuasa bukan berarti tidak mampu berpuasa, karena dia tidak mau mencoba apakah dia tahan atau tidak. Jadi kadang dari kecil perlu dilatih juga dengan puasa setengah hari atau puasa beduk. Jadi kalau sudah terbiasa puasa maka nanti akan ringan ketika mengerjakan puasa. Nah, selanjutnya adalah pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi misalnya anak-anak sekalian ketika puasa tahu-tahu wah haus banget ini, haus banget, terus kemudian anak-anak sekalian sembunyi-sembunyi cari minum, wah minum sebanyak-banyaknya, itu termasuk sengaja minum, itu batal puasanya nggak diterima itu. Besok ketika di luar bulan Ramadan harus membayar hutang puasa. Kemudian makan, wah aku puasa petengku luwe, kemudian diam-diam sembunyi-sembunyi beli roti dimakan sampai kenyang, itu termasuk batal nanti puasanya ya. Jadi makan minum dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja, kemudian haid dan melahirkan. Apabila ketika sedang puasa tahu-tahu keluar darah haid, maka puasanya hendaknya dibatalkan karena haid itu membatalkan puasa. Selanjutnya hilang akal. Wah, pada saat puasa tiba-tiba menjadi gila karena mungkin kepleset, kepalanya terbentur sama tembok, wah, terus kemudian dia jadi linglung, tertawa sendiri, terus dia bicara sendiri, ya jadi gila, itu maka batal puasanya karena puasa tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal. Kemudian yang kelima adalah murtad atau keluar agama Islam. Maksudnya murtad adalah pindah agama. Misalnya sedang puasa tiba-tiba tertarik dengan agama lain kemudian meninggalkan agama Islam, maka batal puasanya ya. Seluruh pahalanya hangus. Terus apa saja hal-hal yang merusak puasa ya? Adapun hal-hal yang merusak puasa, yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Itu orang yang tidak bisa menahan diri dari dusta ketika berpuasa, maka pahalanya akan hilang. Jadi puasanya hanya mendapatkan apa anak-anak, rasa lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa. Dia tidak akan mendapatkan manfaat dari puasa tersebut karena dia telah melakukan perbuatan yang merusak puasa, yaitu berdusta. Kemudian berdebat. Nah, berdebat ini termasuk hal-hal yang merusak puasa karena dalam perdebatan itu menimbulkan pertengkaran. Kemudian mengumpat atau misuh ya, jadi orang yang mengumpat atau misuh ini berarti orang yang tidak bisa menahan emosi. Nah, ini juga termasuk mengurangi atau merusak puasa.
kemudian berkelahi atau bertengkar, kemudian menghina teman, menghina orang lain. Nah, ini termasuk memprovokasi ini juga merusak puasa. Orang yang puasa itu harusnya menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik, terutama kata-kata yang mengandung unsur menghina. Kemudian menghasut itu artinya mengajak orang untuk berbuat jahat kepada orang lain. Itu namanya menghasut, itu juga merusak puasa. Kemudian yang ketujuh adalah ghibah. Ghibah itu rasan-rasan, membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Ini sangat dilarang dalam berpuasa dan dapat merusak puasa. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang merusak puasa dan dapat menghanguskan pahala puasa, apa yang harus kita lakukan? Menyibukkan diri dengan amal soleh ketika berpuasa. Misalnya berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lebih utama dan banyak pahalanya. Kemudian memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, karena pada bulan ini pintu surga terbuka dan pintu neraka ditutup. Oleh karena itu sangatlah rugi apabila tidak memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Adapun beberapa amalan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan antara lain adalah sholat taraweh dan witir, serta merutinkan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bisa dilaksanakan kapan saja. Apabila anak-anak ketika bulan puasa ternyata sekolahnya libur, ya kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau tadarus. Yang dimaksud tadarus ini adalah mempelajari Al-Quran. Setelah membaca, kita mempelajari kandungan-kandungan dari Al-Quran. Jadi apa toh pesan yang terkandung dalam Al-Quran? Maka setelah tahu pesan tersebut, kita amalkan. Setelah tadarus Al-Quran, kemudian amalan yang dapat kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan adalah memperbanyak sodakoh. Sodakoh itu terdiri dari dua bentuk. Sodakoh pada umumnya adalah sodakoh yang meliputi seluruh perbuatan baik. Adapun sodakoh dalam bentuk materi seperti memberikan uang, makanan dan lain sebagainya itu namanya infak, ya, infak. Jadi infak itu adalah sodakoh dalam bentuk materi. Nah, apa saja hikmah puasa? Yang pertama, hikmah puasa adalah melatih kejujuran. Orang yang berpuasa akan menahan diri dari perkataan dusta, karena dusta dapat merusak puasa. Oleh karena itu, dengan berpuasa maka kita terbiasa berkata jujur. Kemudian sehat jasmani rohani. Dengan puasa maka pola makan kita menjadi teratur. Kemudian pikiran kita menjadi fresh. Artinya hati kita dididik untuk dapat mengendalikan emosi. Jadi ketika orang puasa itu maka dosa-dosa yang dalam hatinya itu dibakar. Dengan demikian rohaninya menjadi sehat karena dosa-dosanya berkurang. Kemudian melatih kesabaran. Orang yang berpuasa biasanya terbiasa menahan sebagian dari hawa nafsu, ya, seperti makan, minum dan lain sebagainya, itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu sudah waktu lama. Jadi orang yang terbiasa seperti itu maka akan terbiasa untuk bersabar, terutama bersabar dalam menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian puasa adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita diwajibkan untuk berpuasa, karena berpuasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbiasa berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku. Orang yang benar-benar menghayati ketentuan-ketentuan berpuasa, maka dia akan berhati-hati dalam berperilaku supaya tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang dapat menghanguskan pahala puasa. Kemudian melatih hidup sederhana. Orang yang berpuasa itu pada dasarnya adalah melatih diri untuk prihatin. Jadi dengan berpuasa kita tahu bagaimana rasanya kehausan, bagaimana rasanya
kelaparan. Oleh karena itu dengan berpuasa kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membuat kita boros. Jadi kita bisa terlatih hidup sederhana. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang. Orang berpuasa maka akan timbul rasa kasih sayang, mesake. Misalnya kita melihat orang miskin, kita bisa merasakan penderitaan mereka dengan berpuasa. Wah, ternyata kalau perut lapar itu setengah hari saja seperti ini rasanya, apalagi kalau misalnya 2 hari tidak makan seperti apa. Maka kita akan terketuk hatinya apabila kita melihat ada tetangga sekitar yang mungkin ada kekurangan dalam makan, misalnya tidak bisa makan tiap hari, maka kita akan terketuk untuk memberi bantuan. Itu adalah hikmah puasa. Kemudian doa orang yang sedang berpuasa akan dikabulkan. Jadi Allah menjamin akan mengabulkan doa 3 orang. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang yang terdolimi, yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Itu dijamin Allah dikabulkan doanya. Adapun kesimpulan materi yang telah disampaikan Pak Fajrin tadi adalah yang pertama, puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu barang siapa yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur atau penghalang, maka rusaklah Islamnya. Perintah melaksanakan puasa Ramadan ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Perintah puasa Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian salah satu keutamaan berpuasa adalah doa-doanya akan dikabulkan. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Salah satunya adalah anjuran memperbanyak sholat malam di bulan Ramadan agar diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi salah satu keutamaan sholat malam di bulan Ramadan adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baiklah anak-anak, sementara materinya ini dulu kita cukupkan. Materinya sementara ini dulu yang dapat disampaikan Pak Fajrin. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, Pak Fajrin mohon maaf. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.